take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beat up. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. Abdinya dan juga kepada para pengikutnya dari awal sampai akhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini kita dari Al-Munawaroh kedatangan ahli psikolog dari lembaga psikologi Nabila kita yang akan memberikan materi kepada ibu-ibu orang tua siswa di Al-Munawaroh tentang tinggal kecil dari tempat ada kirani untuk pemateri pada kesempatan ini Bapak Abdul. Nah, sebelum acara dimulai, kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami nanti bisa direalisasikan dalam mendidik anak-anak kita semua setelah nanti dilakukan oleh Bapak Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, tiktokan. Biasa Bunda kalau ritual sama saya itu ketika saya tanya gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tambah satu gerakan lagi. Iya. Sama gerakannya ya. Oke, gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bagus sekali. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata menurut penelitian emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Masuk itu. Nah, siang jam 12 suami Bunda pada ngasih uang 200 juta. Oh, langsung sering. Tapi karena ketinggalan manyun. Tapi karena ketinggalan manyun, Bunda dipastikan ke tetangga lebar tuh. Makanya pagi-pagi kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga, tidak boleh. Karena ibu-ibu itu biasa pagi-pagi itu suka berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Ditambah suaminya pika sebelum ya. Ditambah ya tetangga beli kulkas baru atau lemari baru, aduh hari-hari. Atau cuaca kritis jadi hari-hari. Nah, atau misalkan tinggal tetangga ya tinggal nikah di sok hoyong gitu.
Maka dari demikian Bunda di sini saya punya terapi bagi bunda-bunda yang suka marah-marah, cuma sok marah-marah. Mending baca daripada dibaca. Terapinya gampang sekali, Bunda tidak perlu datang ke psikologi, ke rumah sakit atau ke kemanapun ya, gratis, tinggal duduk cantik saja di rumah. Ternyata menurut penelitian, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma tepuk tangannya kayak ini. Tapi punya lira di sini. Ya, tapi tepuk tangannya jangan kayak gini Bunda, ketemu jari-jarinya semua. Nah, itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ditambah tapi kehilangannya. Ditambah dengan tersenyum itu ternyata Bunda kita bisa mengeluarkan sekitar 20% emosi negatif kita. Jadi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu insya Allah bisa awet muda. Jadi lamun Bunda hoyong awet muda ya itu teu kudu lamun kokoloteun hoyong hirang teu kudu di sablon ya. Anu beureum teh naon sablon? Blush on. Itu sablon eta teh. Nah, jadi teu kudu ya. Tinggal ngomongin. Nah, maka dengan demikian Bunda. Maka dengan demikian, jadi kalau Bunda pengen awet muda itu tidak perlu pakai skincare kali itu ya. Kenapa? Karena dengan tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa membuat kita awet muda. Kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya? Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan dulu yang meriah. Lumayan agak cerah dikit tadi biar agak gelap. Sekian pasnya di mana ya tadi? Ya. Maka demikian Bunda saya punya tips kalau Bunda suaminya suka marah-marah atau ikutan ngambek Bunda ya cukup tepuk tangan saya. Tadi kan dicabat karena kenapa? Tapi praktek berbahaya nih sih. Kenapa? Karena itu sangat mujarab sekali Bunda buat terapi emosi karena ternyata dengan tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 50%. Dan kemudian terkait dengan emosi sendiri Bunda, saya pernah melihat tayangan dari Gitar Putri yang dibawakan oleh Deddy Corbuzier. Beliau dulu pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya 400 tahun ya, dan dia punya 8 anak, anak bungsunya itu udah hampir 100 tahun. Sedangkan anak 1, 2-nya itu udah meninggal. Nah ternyata setelah ditanya sama Deddy Corbuzier, kenapa bisa, apa rahasianya bisa panjang umur, si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, saya tidak pernah marah seumur hidup saya. Sedangkan ibu tidak benar ke jam 8. Sebarang kali nyarekan budak ya. Terkaitan, makanya wajar lebih cepat innalillahi. Karena si nenek ini mah tidak pernah marah seumur hidupnya sehingga usianya itu sampai 400 tahun. Nah itu terkait dengan emosi. Cuma sayangnya hari ini saya nggak bahas emosi, tapi hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Cuma sebelum saya mulai ke inner child, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Bunda, nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Madinah Kita. Kalau Bunda mau ingat nama saya itu kan sekali ingat aja Lailatul Qadar ya. Karena alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan dan kemudian alhamdulillah saya di Psikologi Madinah Kita Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Nah kemudian alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnoterapi dan saya hipnotis di sini. Oh enggak. Mau dibuka aja. Dan sangat keinget penipuan karena kan hipnoterapi itu ada hipnosmoking. Jadi di sini suka ada suami yang suka merokok kan? Cuma suami itu suka rokok, sadayana? Karena banyak hari ini suami itu atau perempuan laki-laki itu yang hari rokok kabeli bilang nganyuk hutang hari biasa itu. Itu yang rusak aneh ya. Kemudian ditambah Bunda di hipnoterapi itu kan ada hipnoslimming, jadi Bunda ada yang langsing di sini. Jadi yang langsing itu Bunda bisa pakai hipnoslimming. Dengan hipnoslimming itu Bunda tidak perlu diet ya, tidak perlu mengurangi makan, tidak perlu olahraga ya. Jadi Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari tanpa langsing. Bagi yang mau silakan datang ke kantor Bunda 500.000 sekali pertemuan. Jadi yang membuat nasi itu bukan hipnoslimming dan 500.000. Palingnya kepikiran soalnya. Nah
kemudian alhamdulillah Bunda saya sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca pada satu buku Bunda hari ini, jadi saya bisa tahu tanpa ngomong pun saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana ya. Langsung malah lumpuh. Jadi saya bisa lihat di sini mana yang senyumnya membawa luka itu atau pura-pura tersenyum tapi rawuh. Nah cuman hari ini saya nggak akan buka aib ya. Yang mau main aib itu nggak ciri ya, itu nagih penting. Nah ibu malah terus ada satu tukang cita ada luas. Nah itu sedikit budaya terkait dengan saya, dan hari ini insya Allah saya akan bahas terkait dengan inner cheat. Apa itu inner cheat? Belum tahu kayaknya kurang tidak jadi apa inner cheatnya. Beda kan kapal suami inner cheat ya. Nah inner cheat itu Bunda kan ada inner beauty, ada inner handsome, dan banyak lagi inner yang lainnya. Kalau inner beauty itu cantik dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik tuh kudu bukan di beruman, harusnya di hidung, di bawahannya. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Teori kompor gas, bukan teori kompor gas Bunda ya, tapi teori pembentukan alam semesta. Ternyata emosi dan perilaku kita itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi di pinggir Bunda itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh perilaku dan emosi. Ya, jadi kalau Bunda misalkan di sini sok ngomongkeun batur ya, ayo sok ngomongkeun batur. Hanya utara mayar atau dan ngaji. Sudah SMA-nya dan ngaji. Nah di sininya itu mukanya itu akan matanya bolotor, bibirnya berdarah, punggungnya bolong kayak sender bolong. Nah itu sama ya. Kenapa seperti itu? Karena menurut teori kuantum, teori emosi sama perilaku itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Jadi lamun Bunda sok duduk sama orang nusuk ngomong ke batur panas adem. Panasnya Ini nahan nih lila 2 jam. Panas ya. Kemudian lamun Bunda duduk sama orang yang suka berbagi, suka nolong orang, panas ada? Ada. Kenapa? Karena itu semua akan membentuk gelombang emosi, gelombang tubuh yang dimana di sini itu akan bentuk tubuhnya cantik atau jeleknya tergantung dari emosi yang kita keluarkan. Jadi kalau Bundanya baik hati, suka menolong orang, gampang tersenyum, ramah sama orang, maka di sininya itu akan kelihatan cantik. Makanya kenapa Bunda lamun jin itu dia penampakan itu selalu menyeramkan, gak ada yang kayak Syahrini. Kenapa jin kayak Syahrini? Kan gak ada ya. Nah kenapa seperti itu? Oke lanjut dulu sini. Kenapa seperti itu? Karena jin juga dia sebuah gelombang yang tidak terlihat tapi ada, dan dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Dan inilah yang nanti itu akan dihisab di akhirat itu gelombang ini Bunda ya, karena ini dibentuk oleh emosi dan perilaku. Makanya kalau Bunda pengen terlihat cantik, nah ininya yang harus dibagusin ya. Jadi kalau pengen terlihat cantik tuh gampang tersenyum, baik sama orang, gampang menolong, hanya bentar baik cara mayar oke. Wah itu yang ada di kenali biogi. Nah itu Bunda ya, karena menurut teori kuantum emosi itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Maka inner beauty itu adalah cantik itu dari dalam bukan dari luar. Kemudian ada inner handsome. Kalau inner handsome itu wajah Korea, hati Mekah. Gayanya jadi lamun selfie captionnya itu wajah Korea, hati Mekah, insya Allah anu ningali ke ongke. Karena berat teuing eta captionnya. Nah kemudian yang selanjutnya ada inner cheat. Kalau inner cheat itu Bunda biasa dikenal di Indonesia atau di istilah psikologi itu biasa dikenal dengan artinya itu luka batin. Ayo ngabatin nih dia. Ya. Sok ngacung saja dibaca. Jadi luka batin inner cheat itu Bunda biasa dikenal di psikologi itu dengan istilah luka batin. Kenapa? Karena banyak hari ini anak di bawah 7 tahun itu mengalami luka batin dan tidak tersembuhkan, akhirnya kebawa ke SMP dan jadi orang tua. Akhirnya mungkin Bunda sering melihat anak TK sama SD, dia ketika kecilnya rajinnya luar biasa, kecilnya rajin, ngajinya rajin, belajarnya rajin, disuruh gak pernah melawan, nurut, baik sama orang tua. Tapi ketika SMP dia ngerokok, bolos sekolah, mabok, hamil di luar nikah, jamur. Naon jamur teh? Jamur crispy. Jamur teh jangan dari bawah umur, mending tarik-tarik kayak gitu. Kenapa banyak yang
janda di bawah umur dan yang lainnya karena ini Bunda. Ketika kecil dia mengalami luka batin tidak tersembuhkan ke bawah menjadi dewasa dan orang tua. Akhirnya itulah kenapa banyak hari ini yang mabok-mabokan, yang bolos sekolah, yang ngarokok dan yang lain itu penyebabnya adalah luka batin. Dan kenapa anak-anak bisa mengalami luka batin? Bunda, yang paling pertama korban kekerasan. Karena banyak hari ini orang tua pengen anaknya nurut itu dengan cara sekali hauk dua gapok pilih cabok. Ayo gitu tuh. Paling sehari tinggiwin. Dekat hidup. Nah Bunda, kenapa hari ini banyak sekali anak-anak korban kekerasan dari orang tuanya? Pada akhirnya Mbak Bunda, hari ini banyak sekali anak-anak yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis ke status. Banyak sekali anak-anak hari ini tuh Bunda yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Pada akhirnya banyak sekali anak-anak hari ini tuh lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya. Betul nggak Bunda? Lalu akhirnya kali pertama dulu apa kurang kerja yang kali pertama ditanya itu naona. Tepaduli ayah nama terbalik oke ya. Bahkan wajar Bunda kemarin itu di Tasik ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek Bunda meninggal tanpa sepengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, anaknya rumahnya gede-gede, mobilnya banyak-banyak Bunda. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Kenapa? Karena ketika kecil anak ini tetap biasa mencintai handphone bapak dan mamanya, kemudian ketika dewasa dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tua. Sudah sampai sini, maka dari pikiran cuma nusok merek HP ke Bunda bertaubat. Awas ya, kalau bukan dari HP mamanya disalahkan. Jadi akhirnya nonton Indiana jadi tidak gitu ya. Nonton layangan putus ya. Nah Bunda, ya seperti itu karena hari ini banyak sekali anak-anak itu yang taat karena takut, bukan taat karena cinta Bunda. Toh padahal hari ini kalau anak taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Jadi hari ini masih banyak, kenapa Bunda nanya ke saya, Pak Koda, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi? Padahal Nabi Ibrahim minta leher sama anaknya, dikasih Bunda. Kenapa? Karena Nabi Ismail taatnya itu karena cinta, bukan taat karena takut. Kalau hari ini anak Bunda masih susah sholat, susah makan, susah mandi, berarti mereka taatnya itu karena takut, bukan taat karena cinta. Ya sih. Maka dari demikian Bunda, kalau anak kita pengen nurut, pengen taat, pengen ini jangan buat mereka takut, tapi buatlah mereka menjadi cinta sama kita. Dan bagaimana caranya supaya anak kita cinta sama kita, sama orang tuanya? Untuk membuat anak cinta sama orang tua itu Bunda terkudu diberi jajan loba, terkudu dibawa jalan-jalan, terkudu diberi mainan, terkudu diberi baju halus. Kenapa seperti itu? Karena ada tipsnya bahwa untuk menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu dengan cara skin hanger. Nonton skin hanger ya. Apa skincare glowing. Sanes budaya skin teh glowing tadi kan hanger teh gak turun tahu. Nah, kamu lihat ke pasarnya. Aja di bumi gini. Ya, lobanya. Nah, skin hanger itu Bunda sentuhannya di bagian kulit, dan ini ada ceritanya. Kemarin itu saya kedatangan klien kelas 1 SMP, dia ketangkap sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Ya, kelas 1 SMP. Dan kemudian diceklah air pipisnya, ternyata anak ini negatif narkoba atau tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal dia seorang pengedar. Kemudian yang kedua, kemudian yang selanjutnya Bunda, dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang kaya, rumahnya besar, kemudian mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Kira-kira buat apa anak ini ngadarin narkoba Bunda? Buat uang ayahnya kaya dikonsumsi tadi tidak. Buat apa dong anak ini ngadarin narkoba? Cari perhatian atau cari pahala? Ya. Dan kemudian karena waktu itu kami bingung kenapa anak ini ngadarin narkoba, dan kemudian kami suruhlah si anak ini bertemu sama om yang nyuruh ngadarin narkobanya. Ternyata yang nyuruh ngadarin narkobanya itu Bunda orang Australia.
Menurut keterangan orang Australia ini, mereka sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut Bunda, dengan harapan supaya mereka tahu cara merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin dari narkoba. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleh, sabar tahu sekali parenting. Namanya ya gitu jangan salah aja. Nah seperti itu Bunda, saking pentingnya gitu ya cara kita mendidik anak, cara kita mengarahkan anak itu, dan bahkan sampai orang Australia ini parenting dulu selama 3 bulan itu supaya tahu merangkul anak yang galau teh kumaha, supaya ngarahkan anak yang bener teh kumaha, supaya mereka turut sama kita itu kayak gimana. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara, dan yang lainnya di masa depan, tapi gak pernah tahu cara ngarahin anak kayak gimana. Dan yang paling pertama Bunda dilakukan sama orang Australia ini ketika bertemu sama anak ini di sebuah mall, si orang Australia ini menepuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3, kemudian seorang Australia ini nanya, saya kamu bahagia nggak hari ini? Terus apa Bunda reaksinya? Setelah itu si anak ini nangis-nangisnya, kemudian blok omnya, dan dia mengungkapkan perasaannya, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si om ini cuma nanya, saya kamu bahagia nggak hari ini? Tidak minta untuk nangis, tidak minta untuk dipeluk, tidak minta mengungkapkan perasaannya. Tapi dia kenapa melakukan itu semua Bunda? Dan kenapa yang terjadi sama anak kita ketika anak kita pulang sekolah? Anu paling pertama ditanyakan, nilainya Pak beres tuh. PR mana? Jadi jajan sabar mana pemulangan. Paling parah lagi Bunda di Cimahi mana cing yang paling pertama ditanyakan, Tupperware mama mana? Jadi orang tua hari ini lebih takut kehilangan Tupperware Bunda dibanding budaknya. Bunda sama dek langit gak bayang kan bisa nyian deui. Ya Allah Bunda ya, cok bayangkan namun hari ini suami Bunda ngojek papanasan kehujanan di luar sana, kemudian dia masuk angin sampai pusing kepalanya, kemudian dia nahan lapar supaya bisa bawa sedikit uang dan makanan ke rumah dengan harapan bisa membahagiakan istri dan anaknya. Tapi ketika suami pulang kerja, yang paling pertama ditanyakan oleh istrinya apa? Karena pendapatan tukang kaci, nah gitu bulan. Wajar tuh Bunda lah menyarekan. Wajar tuh menyarekan Bunda. Pulang-pulang dia di jalan papanasan kehujanan, mungkin bisa jadi tadi tabrakan di jalan, mungkin bisa jadi tadi dicarekan ku batur, mungkin tadi dia sampai ke puasa nahan lapar supaya bawa sedikit uang dan makanan untuk membahagiakan istri dan anaknya. Tapi yang ditanyakan bukan saya, kamu bahagia nggak hari ini? Kamu langsung ya segala rentek. Nggak perlu. Udah gue tuh datang lagi ke luar mana ya? Udah paling tahu lah di praktek aja. Itu dijawab sekarang. Bawa deh kawin deh. Nah itu Bunda ya, kenapa seperti itu? Karena kata saya kamu bahagia nggak hari ini tuh katanya sederhana, semua orang bisa mengucapkan, semua orang tahu, tapi dilakukannya susah Bunda. Dan ketika kita melakukan, insya Allah side efeknya atau efeknya itu sangat luar biasa. Ya tadi aja si anak ini sampai mengungkapkan 3 perasaan, mengungkapkan perasaannya, memeluk omnya, kemudian dia nangis. Jadi kalau kita pengen nanya, jangan dulu ketika anak pulang sekolah tuh jangan dulu ditanya tadi nanaonan di sekolah jajan sabaraha dan yang lainnya. Kayaknya keluar Bunda bukan itu mah. Yang penting yang paling pertama kita tanyakan ke anak itu apa? Sayang kamu bahagia nggak hari ini? Coba latihannya. Jadi dia bisa deg-degan lagi yang salah lagi. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya makanya gitu ya Bunda Fajar, kalau salah kita kayak kawin itu kayak Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, kenapa si orang Australia ini tadi menepuk pundak anak ini? Yang saya tahu Bunda, tepukan pundak itu bukan teknik hipnotis. Karena yang saya tahu Bunda, pundak itu adalah titik nyaman, titik kepercayaan dan titik harga diri. Jadi kalau kita ngobrol sama anak kita, disentuh bagian pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang dia inginkan, apapun yang kita inginkan, dia akan lakukan. Jadi lamun minta kulkas baru teh tong wakan manyun ya. Ibu ada. Itu kan. Ibu manyun minggu. Sayang kulkas ini. Dan lamun can jalan teh udah gitu ibu-ibu mah sawan ya langsung ditajehan salah kita kokna tuh. Ada sentuh lah bagian pundakna gitu ya, usapan pencetan gitu. Bisa lo ya mual mangkok-mangkok gitu. Nah itu ya, kenapa? Karena titik pundak itu adalah titik kenyamanan, titik harga diri, dan titik kepercayaan. Makanya Bunda titik sekiranya buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung, ya.
Oh, sorry. Kemudian ya itu yang paling pertama bunda titik apa skin hanger buat anak laki-laki itu telapak tangan, pundak, punggung. Kemudian titik skin hanger buat anak perempuan itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya. Kenapa? Karena menurut penelitian anak-anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Jadi lamun bunda sok ningali ayeuna tetangga anu juli dan luar biasa, orang ngalewat oge salah, orang nolong oge salah, orang ngalewat oge teu punten salah, ayeuna kitu teh. Aya cenah diingat ya. Nah, teh boy ya orang gitu pun teh jadi buntu ya atau rusuh kan ada yang kayak gitu ya. Dan tapi banyak orang yang juli hari ini dan banyak orang emosional yang itu ternyata ketika kecil dia kekurangan skin hanger, sentuhan nyaman di bagian kulit. Cuman bunda sentuhan nyaman di bagian kulit atau skin hanger ini itu harusnya dilakukan oleh bapaknya, bukan ibunya. Kenapa? Karena yang harusnya suku date bapaknya, bukan ibunya, bun. Kenapa? Karena yang harus ngasuh anak itu bunda bukan ibunya tapi ayahnya. Kenapa seperti itu? Karena anak di bawah 7 tahun itu bunda mereka 100% menggunakan emosi. Makanya wajar lah mengenai jajan kok tolong, gampang nangis, gampang manja, rewel dan yang lainnya. Kenapa 100% anak-anak di bawah 7 tahun itu menggunakan emosi? Makanya lama bayi keluar dari perut bunda yang paling pertama dilakukan apa? Air minum menta sebelah. Luasnya lamunan gitu. Nah kenapa seperti itu? Karena di bawah 7 tahun itu mereka masih menggunakan emosi. Makanya di bawah 7 tahun anak-anak itu perlu peningkatan logika atau akal dan itu hanya bisa ditingkatkan oleh bapaknya. Kenapa? Karena fitrahnya ibu-ibu itu bunda 80% pakai emosi. Jadi emosi dengan emosi papanya seuneu jeung seuneu. Kaluan. Makanya kenal dalam pemajikan salaki dan alam salaki di laman ibu-ibu jeung anak gitu ya. Udah. Itu teh pasnya di subuh nepi ka sore teh warga. Ayo we pasnya. Mulai masalah jajan, masalah pakai baju, masalah mandi lah, pokoknya ngalir. Nah, kenapa seperti itu? Karena emosi ketemu emosi. Tapi lamun anak yang emosi, dia ketemu sama bapaknya yang logika 80% pakai logika, cenah jeung cai. Kenapa seperti itu? Karena bunda lamun bayangkan ayeuna bunda di jalan-jalan sama anak ke pasar tumpah. Nah di bawah teh jalan-jalan, pas di pasar tumpah ningali mobil-mobilan gede. Lewe kan, kemudian lewakan, kita digarawakan. Karena era lewe pangolikeun, maksakeun gitu ya. Bela hati jajan cilok gitu ya. Nah eta lewe kemudian di bawah teh mobilan teh ka rumah dipotongkeun banget. Pas di imah deh. Kira-kira kumaha? Oh, mabayang ko daging steak. Wis dijengkel. Ini kalau mau panggil gede gitu. Itu sama ibu-ibu. Kemudian udah, tapi lamun ke bapak, lamun ketika ada anak yang matahin ban mobilnya, diambil dilem lagi, jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu pakai 80% pakai logika, fokusnya di solusi, bukan fokus di masalah. Maka dengan demikian anak di bawah 7 tahun itu mereka perlu peningkatan logika, perlu peningkatan akal supaya tahu oh kalau jajan itu mama lagi nggak punya uang, supaya tahu kalau jajan es krim itu nggak boleh terlalu banyak, jajan permen itu nggak boleh terlalu banyak. Nah bagaimana supaya mereka tahu itu semua? Ya ini harus ditingkatkan dulu akal dan logikanya oleh ayahnya. Makanya tadi yang harus ngasuh saya bapaknya lagi ngomongnya. Kok gacam ya? Ayo. Oh ya udah. Makanya skin hanger juga tadi baiknya dilakukan itu oleh bapaknya bukan ibunya karena lo digosok kemana-mana kasurupan. Ya makin menjadi-jadi karena emosi ditambah ke emosi. Tapi ke bapak diusahakan ya bagian telapak tangan pundak punggung buat anak laki-laki, telapak tangan pipi punggung perut buat anak perempuan. Nah kemudian bunda, kenapa hari ini banyak sekali anak-anak yang tadi emosional ketika pengen jajan kok terorong, rewel, gampang nangis, kemudian kunon ayah budak lamun lempang teh di bala ranting gitu ya, kedai cicing, lamun ketemu temennya di tekasan gitu ya. Nah itu teh bukan karena mereka berdegong bunda, tapi karena penyebab anak emosional sama hiperaktif itu cuma dua, gula sama tepung. Ya. Jadi kenapa hari ini bunda kedai cicing sama emosi itu penyebabnya gara-gara susu coklat permen es krim daging nugget sosis mie roti. Aduh, sampai kali-kali udah naon atau pak. Nah
Yang paling bagus itu bunda buat kita itu adalah yang warna hijau. Makanya saya suka rekomendasi lamun anak bunda tidak apa ketika pengen jajan itu pengen kotorolong, maka pasihan kampung bunda selalu lulus dulu. Jadi mereka tuh pengen jajan langsung bawa insya pingsan. Kenapa? Karena warna hijau itu warna ketenangan. Makanya kenapa orang Sunda masuk kayak istilah orang Sunda mah lulus liat. Ya, tahu lulus liat, jadi lulus liatnya rarama gitu, sarapan dan yang lainnya. Karena orang Sunda mah lamun doma beuki, kenapa? Ya jukut teh tinggalnya di jalan teh dirambutkan. Tapi di kulit enak. Memang sok lamun ke rumah makan Sunda kan banyak ya lalap-lalap anu teu dikenal tapi dimakan enak. Kenapa? Karena memang gitu, warna hijau itu warna ketenangan. Ya. Makanya tolong bunda, karena saya sering meneliti bahwa anak yang emosional sama hiperaktif itu dia konsumsi susunya berlebihan. Bisa sampai ada yang udah usia 4 tahun ke atas masih konsumsi susu 5 botol, ada yang 5 gelas, ada yang 10 gelas dan yang lain. Itu ternyata akan membuat anak kelainan perilaku. Bahkan jangan sampai anak di bawah 7 tahun itu dikasih teh manis pun, karena itu bisa membuat anak ADHD. ADHD itu pasti mengarah ke autis. Maka namun ya apalagi kalau dikasih kopinya ke teh manis. Saya udah kan kopinya kopi sekarang. Dikasih buka gitu tuh. Iya, karena di Cimahi itu punya ada yang sampai anaknya dikasih kopi sampai pipis itu nggak mau di WC, pengen di wastafel. Ya, sampai banyak perilaku aneh gitu anak. Makanya anak di bawah 7 tahun itu jangan terlalu banyak dikasih manis-manis sama tepung-tepungnya, ya, jelas. Kemudian yang selanjutnya bunda, yang kedua penyebab anak luka batin itu selain dari korban kekerasan yaitu adalah korban perceraian. Coba saya lihat. Ada potensi. Oh, mungkin. Itu selamanya. Ini selamanya buat. Ayah Lydia nggak tahu. Bunda ya, korban perceraian itu sudah jelas ketika bunda sama suami bercerai jadi korban siapa? Anak. Ya makanya kenapa Allah sangat tidak menyukai perceraian karena banyak madorotnya dibanding bagusnya. Maka sebelum bunda menikah sama suami itu jangan lihat dulu wajah Korea hati Mekahnya. Ya, jangan dulu lihat hati Mekahnya karena itu teh lamun hubungan mah ini masih gak Mekah hati nanti gitu ya. Tahu siah nih caranya harus kawin pada beda deh. Nah makanya niatkanlah segala sesuatunya itu ibadah supaya baik atau buruknya suami kita ada atau tidak ada uang dari suami kita itu kita tetap bisa sabar dan tawakal. Kenapa? Karena kita ibadah. Jelas ya? Karena kan ada istilah supaya tidak lelah itu harus lillah ya. Jelas? Kemudian yang selanjutnya bunda yang ketiga itu adalah karena kenapa banyak yang luka batin penyebabnya adalah karena bullying. Ya. Jadi banyak hari ini anak-anak yang kena bully dari temannya, dari saudaranya, dari orang tuanya, tapi ternyata bunda bully yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu adalah bully dari orang tua. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali orang tua yang membanding-banding anak si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si genghek, si bodas, ya, si lurus, si keriting dan yang lainnya. Padahal menurut bunda mungkin itu teh geuri, tapi ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya kenapa hari ini banyak sekali perang saudara antara adik kakak, banyak anak melaporkan orang tua, bahkan di ujung rumah bunda sampai TK ada yang tawuran. Nah bayang tuh kalau SMA mah udah biasa ini TK. Malu katanya kebayangnya aduh. Lupa aku sih ganungnya aja mau batu hari dialungkan karena yang nungsuk. Siripnya tadi udah malu ke tembus gue hari. Lebih lah tadi. Dan itu asli bunda di ujung Bandung kemarin ada sampai tawuran bunda TK. Dan itu kenapa penyebabnya dan apa yang setelah saya teliti ternyata banyak dibanding-bandingkan. Banyak orang tuanya geng-gengan. Akhirnya terjadilah seperti itu. Makanya bunda kalian enaknya nggak bandingin budak TK, budak kalian mah gendut, budak kalian mah dahar nage babari gitu ya. Hal yang seperti itu jangan. Kenapa? Karena itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Makanya yang masih suka membanding-bandingkan anak bertaubat ya. Kenapa bunda? Karena kalau bully dari temannya, misalkan bunda anak bunda ditonjok sama temannya dan lainnya, bunda saya itu korban bully dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA. Gigi saya itu depan, yang paling depan itu yang ini bunda itu patah ketika kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA. Karena bapak saya nggak punya duit pada waktu itu saya nggak ditambal. Akhirnya saya itu paling malas kalau ketemu sama Idul Adha. Kenapa? Karena bukan bunda, karena sok dibully sama teman-teman saya orang korban itu si korban dan semua makan.
Nah, kemudian puncaknya bunda, saya kelas 1 SMP itu diangkat kaki dan tangan saya dikelilingkan sama teman-teman di rame-rame dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai teriak. Kurang korbankan si Koda sambil ada menguakan sampai jatuh bunda ini sampai 15 detik bunda kepala saya. Nah pada waktu itu saya hanya bisa nangisnya meluk mama dan saya bicara sama mama, mas saya nggak mau sekolah lagi capek mah, nggak apa-apa nggak jadi apa-apa lagi saya sama mama aja, mama nggak pernah hina saya. Tapi apa yang keluar bunda dari mulut mama saya pada waktu itu, setelah di mana dan ngobrol kayak cuma macam batu begini, maka motif paling ganteng cuma mama alhamdulillah. Pada waktu itu kan saya hanya bisa nangis-nangisnya dan mama saya mengucapkan air mata yang sangat banyak karena orang tua mana yang tega dan rela bunda melihat anaknya dibully sama temannya sampai berdarah seperti itu bunda. Dan kalau itu terjadi sama bunda hari ini anaknya ditolak ke baturan anak kira-kira di kumaha. Oh, meninggal air mata. Dan kenapa mama saya pada waktu itu tidak datang ke sekolah melaporkan ke kepala sekolah atau mengontrol apa ke teman-teman saya dan yang lainnya? Kenapa dia tidak melakukan itu? Karena satu yang diajarkan kepada saya, selesaikan masalahmu sendiri karena di masa depan kamu akan menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada itu. Kasih. Maka dari demikian bunda jangan pernah ikut campur terhadap masalah anak kita, mau anak kita ditonjok, dibully dan yang teman-teman kita. Yang harus kita lakukan adalah kuatkan mereka supaya mereka bisa menghadapi masalahnya sendiri. Bukan karena kita tidak sayang bunda ya, tapi justru ini supaya mereka ketika kecil bisa menghadapi masalah seperti itu di masa depan. Karena saya yakin mereka akan jauh menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada itu semua. Ya, kalau mereka tidak diajarkan menghadapi orang yang galak, tidak diajarkan menghadapi orang yang baik, tidak diajarkan menghadapi orang yang kasar, mereka mau tahu cara menghandle-nya kayak gimana coba kalau kita selalu lindungi, benar gak bunda? Ya karena kan kita ya kerasa aja kita sudah besar kan kita nggak bisa menghandle tetangga kita nggak boleh kasar, tetangga kita nggak boleh galak, ya kan ada aja yang kayak gitu, benar kan? Dan kita kan yang harus kita lakukan adalah mengimbangi mereka semua. Dan bagaimana anak kita supaya bisa mengimbangi itu semua? Yang ketika kecil ajarkan anak itu supaya bisa menghandle itu semua. Makanya tong dikurung we di imah hari budak teh bunda ada lain manuk. Saya sudah main di sama teman-temannya walaupun teman-teman bahasanya kasar dan yang lainnya supaya mereka teh tahu tata krama. Kenapa tahu tata krama? Karena ada istilah tata krama itu di mana tanah dipijak di sana lalangit dijung. Karena tata krama itu tidak bisa kita ajarkan di rumah bunda. Anak kita mau tahu bahasa sopan sama yang kasar itu kayak gimana kalau mereka nggak pernah tahu dari temannya, benar nggak? Kalau mereka nggak, bagaimana tahu rasanya kalau dipukul sama teman itu sakit kalau mereka nggak pernah merasakan itu semua. Jelasnya sampai sini? Ya. Maka dan demikian, bully yang paling besar, yang paling berpengaruh terhadap psikologis anak itu adalah bully dari orang tua bukan dari temannya. Jelas sampai sini, maka berhentilah ngurung anak di rumah. Kemudian yang selanjutnya bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil yang itu terbawa menjadi dewasa dan orang tua ternyata itu akan mengakibatkan orang tua mengidap gangguan kejiwaan. Nah, karena di sini banyak sekali saya melihat orang tua yang mengalami gangguan kejiwaan dan tidak tersembuhkan, akhirnya ditularkan ke anak-anaknya dan anaknya juga mengalami gangguan kejiwaan. Sebelum kita bahas, mari kita game sejenak ya, supaya bundanya agak rileks. Siap? Oke. Silahkan terhadap-hadapan dua orang. Atau saya tangan kemana? Sambil tangan dilayar. Sambil cantik aja sambil duduk. Kemudian bundanya terhadap-hadapan. Saya akan memainkan permainan hari ini itu permainan dari negeri Cina, bunda dikenal dengan cinciripit. Dan tapi cinciripitnya saya akan ubah menjadi game upin ipin, ya. Maka dan demikian silakan bunda tentukan dari salah satu bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipin. Saya akan hitung sampai 5 harus ditentukan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jom yang jadi upin. Yang upin. Jom yang jadi ipin. Oke. Silakan tangannya seperti ini kan sama temennya. Tapi tong di ini cuman gini aja. Ngangkang ya, ngangkang. Kemudian selanjutnya bunda, saya akan bercerita. Nanti kalau di tengah-tengah cerita bunda ada kata upin, ya, upinnya harus lepas, si ipinnya nanti.
Jadi misalkan di tengah-tengah cerita kata saya Upin, jadi si Upinnya lepas, si Ipinnya nangkap. Kalau kata saya Ipin, berarti si Ipinnya lepas, si Upinnya nangkap. Ya. Nanti yang ketangkep itu harus maju ke depan karena itu hukuman. Hukuman itu sederhana sekali Bunda ya. Insya Allah joget kukumpul. Karena lo salah kita hari ini ngali usuf ya kukumpul 2 jam ke kuat. Hari ini ngali ulang 5 menit nggak balik ya. Berarti Bundanya kudu joget kukumpul ya. Oke. Siap ya? Sudah? Oke, 1, 2, 3 silakan tempelkan tangannya. Pada hari Minggu, saya sedang berjalan-jalan ke Lembang. Abi ke bawah HP jadi kurang semangat. Biasanya kan tukang eksis. Punya bagian permainan. Mana? Dia tak Bu Dede. HP-nya mah? Iya di habis. Oh, jeung Bu Dede. Abi alias ya mau batur gitu. Siap ya? Lanjut, 1, 2, 3 ya. Pada hari Minggu, Buat dokumentasi saya sedang berjalan-jalan ke alun-alun Lembang. Kulihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ada Atu, ada Mail, ada Ehsan, ada Piji. Ada Abi teh cacan si kopi jadi soalnya anak takut kudu ke depan nih. Oke lanjut ya. Lanjut dong. Mereka sedang memakan SABCD. Ternyata di sana juga ada Jarjit, atau ada Opa, ada Ipin. Silakan yang tetangga maju. Ayo kasih semangat. Ayo maju. Yang nggak ngaku besar-besar ya. Tadi kan Ipin yang tadi kan katanya Ipin, berarti kalau yang ketangkep itu si Ipinnya maju ke depan. Sekali deh ya, sekali. Jangan fokus karena sekali. Ingat ya, namun ada kata Upin, si Upinnya harus lepas, si Ipinnya nangkep. Jadi anu disebutkan kudu lepas, tong lewat, kudu disebutkan. Si Ipinnya lepas, si cincin Ipin yang apa ini? Siap ya? Oke. Ini malah menghina sensi. Kemudian datanglah, dengarkan. Kemudian datanglah Bang Saleh membawa hantaran. Kemudian Bang Saleh ini dibantu oleh Kak Ros, oleh Atu, oleh Uncle Mutu, dan oleh Upin. Ayo
Biar gampang bunda, gamenya itu sederhana saja, nggak perlu joget-joget, cukup muka jelek saja. Silahkan satu orang maju ke depan lihat ke kamera ya. Musiknya dudukkan. Oke, siap. 1, 2, 3, siapa dulu maju ke depan. Sampai enggak. Ari tiktokan negara raya. Oke, Bisa serinya di rumahnya. Silakan masuk. Ayo masuk. Nangis. Oke, tepuk tangan dulu ya. Ada di Mam. Bisa serinya di rumah. Sampai ke sekolah. Nah, ada di mana? Ternyata sering kita perlu nangis. Tetap aku suruh jadi kebun. Oke, lanjut udah ya. Atas bikinnya cantik. Oke. Soalnya materinya akan rada berat, bener. Akhirnya mah rada karena Inggris-Inggrisan. Oke, kita lanjut ya materinya, udah. Nah kemudian yang selanjutnya bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil itu akan menumbuhkan gangguan kejiwaan di orang tua. Yang paling pertama ada gangguan kejiwaan namanya itu paranoid. Nah entah paranoid itu sanes keloid anu dina punduk aja nonya. Tapi paranoid itu dikenal di Indonesia dengan parnoan. Parnoan naon cing? Banyak ketakutan loba kasieun, dahar jengkol, asam urat, asin darah tinggi, beureum sieun teu beunta deui. Salah gawe sieun kawin deui. Itu banyak orang-orang yang kayak gitu. Kenapa bunda banyak hari ini anak-anak yang paranoid atau banyak ketakutan? Itu biasanya penyebabnya gara-gara diasuh sama nenek atau kakek usianya sudah 50 tahun ke atas. Cuma sok nitip-nitip budak kan nenekna. Bunda ya anak itu titipan kuno dititipkeun deui. Salah nitipkeun gitu Allah. Kenapa seperti itu? Bukan karena salah nenek atau kakeknya bunda, tapi salah anu nitipkeun. Nah, kenapa? Karena di atas 50 tahun menurut psikologi, fisik sama mental itu sudah berkurang, sudah waktunya istirahat. Makanya kenapa jarang di atas 50 tahun itu melahirkan. Kenapa? Karena sudah waktunya istirahat. Jelas ya. Kemudian yang kedua ada gangguan kejiwaan skizoid. Lamun skizoid nah biasa dikenal cek orang Sunda mah beungeutna teu uyahan. Jadi lamun bunda boga babaturan, boga tetangga atau saudara yang dia teh kunaon lah mau diajak seuri beungeut teh lempeng, dicarekan gitu lempeng gitu ya kakak ngahulem. Nah itu teh bukan karena nanaon tapi dia mengidap gangguan skizoid. Dan biasanya orang seperti ini dia senang hidup sendiri di hutan sama ular sama harimau, dua ini dinikmati. Nah, aya nu gitu di dia hidupnya sendiri hutan. Aya dan itu biasanya suka mengidap gangguan skizoid karena dia tidak mau berhubungan dengan orang banyak dan biasanya dia akan kesulitan mengekspresikan wajahnya. Ya. Kemudian yang ketiga di sini ada gangguan skizotifal. Skizotifal itu di mana si penderita akan cenderung merasa dia punya indera keenam. Bisa ngaleungit, bisa ngirim katel ke perut batur. Ya. Jadi lawan bunda bisa ngirim katel ke perut batur, bunda tong ngirimkeun katel, mending ngirimkeun paket insyaallah bunda. Ya. Sekali ini cering nyampe. Ya. Kenapa seperti itu? Karena hari ini menurut psikologi banyak orang-orang yang merasa dia itu memiliki indera keenam. Kemudian banyak orang tua yang nanya ke saya, Pak Boda, kunaon anak abi indigo bisa melihat makhluk halus dan yang lainnya. Terlepas dari benar atau enggak bunda dia itu indigo atau punya indera keenam, tapi menurut psikologi itu gangguan kejiwaan skizotifal. Kemudian yang keempat di sini ada gangguan kejiwaan antisosial yang dimana ini sering ada di bapak-bapak yaitu galak atau bengis. Kenapa? Karena antisosial itu artinya bukan dia tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi antisosial di sini si penderita akan cenderung hilang hati nurani. Makanya kunaon aya orang anu sakali haok dua gaplok tilu cabok opat bacok. Kenapa ada orang yang kayak gitu? Karena bunda kunaon ayeuna aya begal anu tega ngandong ngadekeun bedug ka punggung orang atau nusukin pisau ke perut orang. Karena secara normalnya bunda saya mah teu kabayang boro-boro nusukin pisau megangnya aja udah ngadegdeng.
Dan ini sampai ditusukin ke perut orang. Kenapa ada orang yang kayak gitu? Karena ini biasanya dia mengidap gangguan antisosial. Dan bedanya sama psikopat, kalau sama-sama sadis, cuman bedanya kalau psikopat itu ramah. Jadi kelihatan dari raut mukanya itu tidak kelihatan orang sadis. Jadi ramah, baik hati, suka menolong orang, gampang tersenyum, gampang bergaul. Tapi di rumah dia koleksi kepala orang. Kalian tapi si Daya ngaliwat. Apa digorokin. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang psikopat itu kelihatan ramah, tapi sadis. Tapi kalau orang antisosial, itu dari raut muka udah kelihatan bengis atau sadis, ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada gangguan kejiwaan yang sering ada di ibu-ibu, yaitu gangguan kejiwaan histrionik. Nah, histrionik itu biasanya bunda cenderung cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor. Buri cak burino segala diange ari ngange tasal bobor lekan dia geuning ngeuing. Ngomong kita ditambah anu mas ya supaya pas dia. Dan ciri-ciri orang yang gangguan histrionik itu suka dengan penampilan serasi dari tudung sampai sepatu sama. Ayo. Kenapa seperti itu bunda? Karena menurut psikologi warna ya pakaian yang paling bagus dikenakan oleh manusia itu adalah 3 warna dikombinasi, bukan yang serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Misalnya kerudungnya warna putih, bajunya warna hitam, celananya warna pink. Kemudian bundanya ke pasar sambil nyanyi ya, aku tak mau, aku dimadu. Nah seperti itu bunda, kenapa? Karena warna yang paling bagus dikenakan oleh kita itu adalah 3 warna yang dikombinasi. Karena warna itu ada artinya. Di ubun-ubun di sini ada warna ungu. Itu sanes jomblo bunda, apalagi terong-terongan. Apalagi terong dicabein. Kenapa? Karena warna ungu itu adalah warna religius. Kemudian di kening di sini ada warna biru dongker, yaitu adalah warna ketelitian. Jadi orang yang sering pakai dongker biasanya hemat menuju politik. Jadi ciri-cirinya lamun ngaliwat patut mau udunan 20.000 madana mah 5.000. Kali dahar panglobana. Ayah gitu. Kemudian selanjutnya bunda di tenggorokan di sini ada warna kuning, kuning teh sanes ngambang tapi kuning teh kecerdasan rasional. Kemudian di dada di sini ada warna hijau, warna ketenangan, di perut ada warna orange, warna tanggung jawab, dan kemudian di pinggang ada warna merah, warna semangat dan seksual. Makanya lagu suami bunda tong lobat ini pakein baju warna berem pun si kawin deui ya. Soalnya naon bunda, saya melihat banyak anak di bawah 7 tahun udah tahu pacaran, udah tahu mana yang cantik, mana yang ganteng. Bahkan anu paling miris mah orang tuanya sebebesannya. Jadi karena budak di bawah 7 tahun orang tuanya sebebesanan tengah ya gimana gitu. Nah kenapa banyak orang tua atau anak-anak yang sudah pacaran di bawah 7 tahun bunda, dan kenapa banyak anak-anak di bawah 7 tahun syahwat seksualnya sudah meningkat? Itu penyebabnya karena pertama sering dipakai baju warna merah, yang kedua biasanya penyebabnya karena masih tidur sama mama atau bapaknya di atas 2 tahun. Cung. Halo. Jadi kenapa anak di atas 2 tahun itu harus mulai dipisah bunda tempat tidurnya? Karena anak itu bunda ketika tidur matanya merem bunda, tapi otaknya selalu aktif. Dan otak ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo, kumaha teh? Minum. Pahala umroh. Anu minang teh pahala umrohnya. Kenapa seperti itu bunda? Karena anak itu ketika matanya merem, otaknya selalu aktif dan ini bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Makanya namun ibu atau bapak nasabin bakong sapintron. Kita jangan terus cek situs nadi ya, bakong sapintron, emang marmat katenceng. Ya julidang dan yang lainnya ting naon ini. Nah kenapa banyak ini dah karena itu mungkin bukan karena pengaruh pergaulan, bukan pengaruh tontonan, tapi karena mereka kejadian hubungan seksual bunda sama suami. Makanya bunda lamun ngelakuin hubungan seksual itu wayah nangali heula karena kursi atau karena luhureun kompor oge mangga ngabiru. Dan saya oge silakan yang nggak boleh itu di teras nanti ditonton orang. Kemudian kumaha pada bumi lagi musa petak saya dari anaknya keluar ke dalam. Nah kenapa seperti itu? Karena bunda ketika bunda melakukan hubungan seksual itu bisa direkam oleh otak anak. Makanya berhentilah melakukan hubungan seksual di pinggir
Karena itulah mungkin hari ini kenapa banyak anak kami di luar nikah, banyak anak janda di bawah umur. Mungkin bukan karena pergaulan, bukan karena tontonan, tapi karena mereka kejadian hubungan seksual, Bunda sama suami. Aku kemahan tuh Pak, bayang buat Bunda sekarang. Ya, metafora, biasanya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, penyebab anak sahwat seksualnya meningkat itu selain mereka kejadian hubungan seksual Bunda sama suami, ternyata yang selanjutnya itu punya kebiasaan tertentu sebelum tidur. Pegang rambut, sikut, telinga, ketiak, nenen, selimut. Ya. Makanya di Cimahi kan untuk bisa tidur lamun megang kelek mama. Anu tengah ke bau-bau ya. Dan itu harus diberhentikan. Kenapa? Karena ternyata itu bisa meningkatkan sahwat seksual. Ada yang kayak gitu? Ada. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada warna pink. Warna pink itu adalah warna keceriaan. Ada warna hitam, putih, abu, coklat. Itu adalah warna yang bisa menguras sifat egois, was-was, dan cemas. Nah, makanya dengan demikian Bunda, lalu Bunda akhir bulan ya terlihat-lihat nanti pakai baju warna putih sama putih ya. Tandanya menyerah. Tandanya menyerah dengan keadaan. Melambaikan tangan udah menyerah dengan keadaan, utang mau bating terawih, jadi pakainya baju warna putih. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, yang paling berbahaya dari orang histrionik selain cari perhatian itu adalah dia cenderung membesar-besarkan masalah sepele. Jadi masalah sepele gede-gede ke, ya tadi orang ngalewat oke gede-gede ke. Ini salah orang ngalewat oke, orang melong oke ini salah. Wajar kerja orang teh melong teh naon nyarekan padahal teuing. Ningali naon gitu kan. Nah, itu orang-orang histrionik itu yang paling berbahaya itu mereka cenderung membesar-besarkan masalah sepele. Kemudian yang selanjutnya ini juga masih ada di ibu-ibu yaitu narsistik. Nah, narsistik itu sanes anu tiktokan, sanes anu selfiean, tapi narsistik di sini itu biasanya dia menganggap tidak semua orang layak menjadi temannya atau geng-gengan. Nah, kita ngaliwatnya kalau jeung Siti wae. Pemajarkeun teh cenah beunghar, Siti mah mereka bawakeun beunghar. Tapi mah da ngaliwatnya yang Ciiroh ya, da Ciiroh mah geulis mereka bawakeun geulis. Ada orang yang kayak gitu Bunda, yang dimana dia permana teh duaan, yang dalam seragam duaan gitu ya, ngaliwat duaan. Nah, itu teh bahaya dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa menumbuhkan kejiwaan, yaitu gangguan kejiwaannya narsistik. Yang dimana penderita menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya. Ayam gitu di tegengnya. Sok tobat ya. Sobat kedenya ini. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, ini juga masih ada di ibu-ibu, yaitu gangguan kejiwaannya Apioden. Kalau Apioden itu dimana biasanya suka ada seorang istri yang dia rela meninggalkan suami, anak, dan keluarganya hanya demi pacarnya atau bobogohan. Nah, itu Bunda, kenapa? Karena viral kemarin ya, viral. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali yang kayak gitu, dia rela meninggalkan suaminya, anaknya, keluarganya, padahal suami itu lebih kaya dibanding pacarnya, tapi dia rela meninggalkan itu semua hanya demi pacarnya karena gangguan kejiwaan Apioden itu dia tingkat ketergantungan sama orang lain yang membuat dia nyaman. Gitu ya. Dan itu sangat berbahaya dan itu biasanya rata-rata ada di ibu-ibu. Halo. Dan ibu-ibu itu yang paling berbahaya lamun udah nyambung ngobrol, Bu, eta teh sok bogo. Maka hati-hati. Lamun WA-an, lamun Facebookan, lamun ngobrol sama orang lain bisa aya tukang cilor ngalewat ngobrol berarti bogos ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda ada gangguan kejiwaan dependent. Kalau dependent itu biasanya tingkat tidak butuh sama orang lainnya tinggi atau egois. Dan yang terakhir ini yang paling berbahaya, gangguan kejiwaan obsesif kompulsif atau perfeksionis, yang dimana si penderita menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi. Jelas ya? Dan inilah kenapa banyak orang hari ini bunuh diri itu Bunda gara-gara ini perfeksionis. Kemarin saya punya teman, dia ramah luar biasa, gampang bergaul, orangnya baik hati, suka menolong orang. Cuman ketika dia menikah 2 minggu gantung diri di kamar. Ya. Dan setelah ditelusuri ternyata memang dia menganggap bahwa kalau sudah menikah itu mungkin pikiran dia kayak India, waktu joget-joget di padang pasir ya. Atau misalkan joget apa, jika Korea jalan-jalan ke hotel, naik Mercy. Tak apa lu maupun beak-beak sih gak kemarin.
atau dianggap sehingga kumaha. Dan itu orang-orang perfeksionis itu menganggap apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan kalau nggak kuat mereka bisa bunuh diri. Maka dengan demikian, Bunda harus paham bahwa rumus hidup itu 2 tambah 2 bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 1, bisa jadi 0, bisa jadi 10. Kenapa? Karena hidup itu sudah ada yang ngatur ya. Rumus Allah itu beda dengan rumus manusia. Maka demikian Bunda, kalau bergantung itu jangan sama manusia. Jadi Bunda jangan pernah menggantungkan diri sama suami, sama anak, sama keluarga. Karena suami bisa kawin deui, anak bisa ngalaporkeun ya. Keluar apa orang tua buktinya hari ini banyak menantu sama mertua pas ya deureung-deureung ketika mereka kahot. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita bergantung sama manusia itu pasti diakhiri dengan kekecewaan. Makanya gantungkanlah harapan dan keinginan kita itu sama Allah, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena apa ya? Kita bukan tidak boleh mencintai suami kita, anak kita dan keluarga kita, tapi cintailah mereka karena Allah, supaya kita tidak kecewa.